atau penghibur daripada orang-orang yang memang cinta kepada Nabi. Karena setiap orang yang cinta akan merasa terhibur jika diceritakan akan orang yang ia cintai. Kalau Anda cinta dengan anak Anda, pasti Anda senang jika ada orang menceritakan kebaikan anak Anda. Anak Anda sukses belajar di Hadramut, apal itu, apal ini, maka Anda akan senang dan tidak pernah bosan mendengarkan itu semuanya. Itulah majelis maulid Nabi SAW. Majelis seperti ini juga untuk membangkitkan salawat kita kepada Nabi, menggairahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi. Karena setiap ada sifat Nabi yang berlalu, kita akan sambut dengan sallallahu alaihi. Nabi itu adalah akhlaknya Qur'ani, sallallahu alaihi. Nabi itu adalah belas kasih terhadap anak yatim, sallallahu alaihi. Nabi itu adalah manusia yang paling bagus rupa dan budi pekertinya, sallallahu alaihi. Terus demikian. Kenapa? Karena memang man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang kalau sudah senang dengan sesuatu pasti banyak menyebut. Takallam tu'raf. Dari omongan kamu, orang bisa menilai siapa kamu. Kalau kamu tadi itu ceritanya setiap saatnya sepak bola, berarti kamu penggemar sepak bola. Kalau kamu tadi itu ceritanya setiap saatnya adalah politik, berarti kamu adalah orang yang senang bergaul, bergumul dengan politik. Kalau setiap saat ceritanya adalah bisnis, ya berarti kamu adalah orang yang bisnis. Kalau kamu ceritanya adalah wanita, berarti kamu syahwani. Kalau kamu cinta kepada Nabi, benarkah itu Anda setiap saatnya cerita Rasulullah? Anda ingat kepada Nabi Muhammad SAW, atau hanya sekedar pengakuan Anda cinta kepada Nabi? Pernah Anda cerita di hadapan anak Anda Rasulullah? Di hadapan istri Anda? Di hadapan keluarga Anda? Atau hanya Anda pandai mengaku saya cinta kepada Nabi? Buktinya, harta Anda lebih Anda sering sebut daripada Muhammad Rasulullah. Buktinya, pekerjaan Anda lebih daripada Nabi Muhammad. Dan ketahuilah, kapan Anda sering menyebut sesuatu, Anda akan pasti cinta dengan sendirinya. Sebut setiap saatnya mobil. Anda akan senang dengan mobil. Sebut setiap saatnya Muhammad Rasulullah. Anda akan selalu ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, ada satu doa malaikat Jibril. 3 doa daripada malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi. Salah satunya adalah man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahu Allah min rahmatih. Nabi mengatakan amin. Siapa orang yang disebut namamu wahai Muhammad, disebut sejarahmu wahai Muhammad, disebut sifat-sifatmu wahai Muhammad, tapi dia tidak menyambut salawat kepadamu, semoga jauh dari rahmat Allah. Kata malaikat Jibril, Nabi menyatakan amin. Karena itu beradablah ketika menghadiri maulid. Jangan Anda diam atau berbicara yang lainnya. Selalulah bersolawat kepada Nabi. Kalau tidak, julusuka fil bait ahsan. Ente duduk di rumah ente lebih selamat. Kenapa? Ketika disebutkan nama Nabi, ketika disebutkan sejarah Nabi, ta'addab la tatakallam. Kecuali solawat kepada Nabi au inda darurah, atau dalam keadaan darurat. Karena itu berbahaya ya ikhwani. Satu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyulam baju ada di dalam kamar yang diterangi dengan lampu minyak di malam hari. Tengah-tengah menyulam baju, lampu mati. Jarum terlepas daripada tangan Siti Aisyah, jaruh ke bawah. Lantai kamar Nabi bukan dari keramik atau marmer atau granit, tapi tanah. Dalam keadaan malam hari yang gelap itu, jarum yang kecil tidak terlihat oleh Siti Aisyah sehingga beliau meraba-raba untuk mendapatkan jarum dari itu. Berubah kamar menjadi terang benderang.
Kenapa? Karena kamar itu dimasuki oleh Rasulullah. Jarum yang sekecil itu nampak dan dipungut oleh Siti Aisyah. Melihat pancaran wajah daripada Nabi Muhammad, Siti Aisyah menyatakan, ma'adwa'a wajhaka ya Rasulullah. Betapa terang wajah anda ya Rasulullah. Nabi menyatakan, na'am. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya, tapi berbahaya, celaka bagi orang yang tidak bisa melihat wajah ini nanti di hari kiamat. Maka Siti Aisyah bertanya, waman lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah. Siapa orang yang celaka itu? Siapa orang yang rugi itu yang tidak bisa menyaksikan anda nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang aku disebut, orang yang aku sejarahnya dibaca, orang yang aku hadisnya dibaca, tapi tidak bersolawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu ya ikhwani, majelis ini bukan majelis untuk main-main. Hanya sekedar kita berkumpul. Ini bukan resepsi. Ini bukan acara kebudayaan. Tapi ini adalah acara untuk membangkitkan rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. In kuntum shadiqin. Kalau memang anda benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat jangan hanya diartikan suara anda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan jadi hanya suara. Bukan hanya slogan. Tapi itu adalah salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Jadikan satu media, satu wasilah penghubung erat antara hati orang bersolawat dengan Nabi Muhammad. Jadikan satu perekat antara ruh orang bersolawat dengan ruhnya Nabi Muhammad. Karena itu anda di sini ya ikhwani, anda ada di sini ya ikhwani, berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau kenceng jaringannya sama dengan HP, walaupun jauh, maka bisa berhubungan. Dan anda dengan Nabi Muhammad tidak jauh. Anda dekat dengan Rasulullah. Jangan ada yang pernah merasa jauh dari Nabi Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah ada pada diri kamu Rasulullah. Nabi tidak jauh dengan kita. Bahkan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan, disyariatkan untuk salam kepada Nabi dengan langsung salam kepada Rasulullah. Setiap kita sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ke atasmu wahai Muhammad, Nabi Muhammad. Rahmat Allah itu curahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Barakah Allah selalu terlimpahkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad. Kamu berarti ada di hadapan kita. Kemudian saat kamu bersalam kepada Nabi, apa yang Anda ingat? Mau ingat organisasi, mau ingat partai, mau ingat makanan, mau ingat keluarga. Anda di hadapan Nabi ya ikhwani. Karena itu di antara mereka kalau sudah ingat Nabi sudah lupa dengan yang lainnya. Itulah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Bagaimana beliau menyatakan manamdah illan nabi hukan zuna wal khabiyah. Kami sudah enggak bisa lagi memuji kecuali Nabi. Kenapa? Semua kemuliaan kalau dibandingkan dengan Nabi adalah kecil, saudara. Semua yang hebat kalau dibandingkan Nabi pasti di bawahnya, saudara. Itulah orang-orang yang mengenal Rasulullah. Abul Abbas Al-Mursi pernah bertanya kepada murid-muridnya, hal fikum man idza sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi yasma'ur rad minar rasul bi udhunih? Apakah di antara kalian ini ada ketika salam kepada Nabi ada di salatnya langsung mendengarkan salamnya Rasulullah dengan telinganya? Maka muridnya menyatakan la ahad minna, nggak ada satupun di antara kita. Maka beliau menyatakan ubku ala gulubin mahjubatin anillah wa rasulih.
Kalau begitu perbanyak menangis kamu. Karena hati kalian adalah terhijab dari Allah dan Rasulullah. Mari kita koreksi diri kita. Pernahkah kita mendengarkan itu semuanya? Jangan mendengar itu mimpi ya ikhwani. Kadang-kadang tidak pernah. Begitu jauh jaraknya kita dengan Nabi. Apa cita-cita kita? Antum mau cita-cita jadi apa? Ada yang lebih hebat daripada dekat dengan Rasulullah. Daripada menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mau jadi apa ente? Mau jadi orang nomor 1 di atas dunia ini tapi jauh daripada Rasul? Wallahi antum akan celaka ya ikhwan. Lihat Al-Habib Ali. Bagaimana puncak harapan cita-citanya? Wa antuballighana min syarafil gurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Puncak cita-citaku adalah dekat kepada Allah dan dekat dengan Rasulullah. Dekat kepada Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu aib. Jangan kita menjadi orang yang merugi. Lah kalau sudah di atas dunia kita tidak bertemu, nanti di akhirat kita mahjub, kita dilarang untuk bertemu dengan Nabi, apa nasib kita nanti ya ikhwani? Salawatlah kepada Nabi dan selalulah bersolat Nabi. Didik anak-anak anda untuk salawat kepada Nabi sehingga nanti di hari kiamat dekat dengan Nabi. Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ikhwani, majlis seperti ini tentunya untuk menyadarkan kita bagaimana pentingnya kita untuk meniru, meneladani Nabi Muhammad. Nabi itu bukan hanya untuk sekedar dipuji-puji saja ya ikhwani. Tapi harus kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang kita ingat ketika makan? Apa yang kita ingat ketika minum? Ingat Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan kita adab ketika makan? Apa doa yang diajarkan? Begitu juga setelah makan, sebelum minum, setelah minum, berpakaian, membuka pakaian, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk pasar, dalam bermuamalah, semuanya ingat Rasulullah. Maka ketika begitu Anda akan selalu bersatu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda perhatian demikian, Anda akan menjadi orang yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di antara mereka menyatakan, wallahi law ghaba anni Rasulullah tarfata ain ma'adat nafsi minal muslimin. Seandainya lenyap daripada pikiranku Nabi Muhammad sekejap mata, maka aku tidak menyatakan diriku orang Islam beneran. Kita dalam maulid aja masih tidak ingat Rasulullah SAW. Dibacakan sejarah Nabi, masih ingat yang lainnya ya ikhwani. Tapi mereka dalam keadaan apapun selalu ingat Nabi Muhammad. Bahkan dalam tidurnya selalu dia berkontak dengan Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwani, selain kita menghadiri majelis ini, naam, dengan jasa kita hadir. Dengan badan kita menghadiri. Dengan mulut kita bersolawat. Tapi adakah ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW dalam hati kita? Takwa dengan jasad itu memang satu keharusan. Tapi nilai takwa dengan jasad tanpa ada takwa dengan hati, maka itu adalah nol nilainya. Karena itu Allah menyatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ada bentuk taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah satu ta'zim, satu bentuk takwa dalam hati. Anda membuat maulid, ini adalah secara zahir, ini takwa zahir. Anda menghadiri maulid, baca maulid, ini takwa zahir. Tapi ta'zim ada nggak dalam hati?
ta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad ada nggak di sini? Kalau nggak ada, Anda bertakwa secara zahir, tapi Anda tidak mentakdim Rasulullah secara batin. Maka khawatir kalau tidak ada ta'zim daripada hati, akan bernilaikan itu tahgir nantinya, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam majlis seperti ini, ayo kita benar-benar menjadi orang yang menjadi tawadhu kepada Nabi. Menghadirkan Nabi pada setiap saatnya kita. Karena sesungguhnya beliau adalah mahallut tajallillah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah tempat tajallinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim atau fi anfusikum afala tubsirun. Allah akan menjadikan, menaruh ayat-ayatnya ada di alam dan ada di diri kalian semuanya. Ada di diri kalian semua. Kalau itu ada di Anda, ada ayat Allah, wa kif fi nafsin nabi, wa kif fi nafsi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kepingin melihat segala keindahan maka Nabi Muhammad. Kepingin melihat segala kesempurnaan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis ini juga sebagai ungkapan rasa syukur untuk pernikahan Al-Walad Muhammad yang mendapat daripada keluarga Al-Attas Al-Habib Musa Al-Kadhim Al-Attas dari Pekalongan. Semoga insya Allah kedua mempelai insya Allah jadikan jodohan yang abadi. Pasangan suami istri ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran adalah seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu pakaian bagi kalian wahai laki-laki, dan Anda laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Kenapa? Pakaian itu harus disesuaikan dengan ukuran. Jangan terlalu besar kembor jadinya, nggak pantas. Jangan terlalu kecil ketat jadinya, juga nggak enak dipakai. Pakaian itu akan bisa menghiasi pemakainya. Suami istri harus juga saling menghiasi satu sama lain. Pakaian tadi itu harus dijadikan yang serasi. Karena itu dalam perkawinan harus memilih yang serasi. Ukurannya adalah dengan ukuran agamanya, akhlaknya, jangan rupanya. Naam, rupa mendukung nggak ada masalah. Tapi agama harus menjadi target utamanya. Bukan berarti rupa target utama, agama sekedarnya. Maka Anda akan menjadi orang yang merugi dan nantinya. Karena itu, pakaian itu harus jangan sampai robek, dijaga. Jangan sampai kotor. Kalau perlu dihiasi dengan minyak wangi. Begitulah suami istri saling menjaga, saling membersihkan, bahkan saling merapikan satu sama lain. Allah juga gambarkan bahwa suami istri itu nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian adalah ladang bagi laki-laki. Ladang itu harus subur. Ladang itu harus dicukupi airnya. Ladang itu harus dicarikan bibit yang bagus, yang unggul. Ladang tadi itu harus digarap dengan baik dan dijaga daripada hama. Begitulah juga wanita. Wanita tadi itu juga harus dijadikan wanita yang salihah. Wanita tadi itu juga harus dicarikan jodoh laki-laki yang soleh. Setelah itu
satu sama lain saling menjaga, jangan sampai dia keserang hama, artinya akhlak-akhlak yang tidak bagus yang akan merusak turunan daripada keduanya. Karena itu Allah takdirkan ada laki-laki yang baik, itu adalah untuk menjadi jodoh perempuan-perempuan yang baik pula. Sebaliknya ada laki-laki yang jelek, ya jodohan dengan laki-laki perempuan yang jelek juga. Gambarannya, kalau si perempuan itu ahli menyanyi, pantasnya dapat laki-laki yang suka dengan penyanyi atau yang dia tadi itu ahli nyanyi. Kalau perempuan itu ahli mengaji, pantasnya adalah mendapat laki-laki yang ahli mengaji pula. Tapi kalau perempuan ahli menyanyi, suami ahli mengaji, nggak connect jadinya. Atau sebaliknya. At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Mari kita teliti bagaimana Nabi dengan istri-istri beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi tidak menjadi raja, saudara, ada di rumahnya. Nabi tidak menjadi pemimpin militer, pemimpin perang, ada di rumahnya. Nabi itu dikatakan basam, orang yang selalu senyum. Tapi beliau dikatakan idza dakhala baitahu aktsaran nasi tabassuma. Nabi itu kalau sudah masuk rumah bertemu istrinya menjadi orang yang paling banyak senyum, lebih daripada di pasar. Lebih kalau bertemu dengan pembeli. Lebih bertemu dengan teman. Akrab, mesra, sendau gurau. Itulah Nabi SAW bersama istrinya, enggak tegang. Enggak gampang marah. Siti Aisyah pernah ditanya, Nabi apa sih melakukan dalam rumah tangganya? Apakah perintah, dan perintah? Maka Siti Aisyah menceritakan, kana fi mihnati ahli. Nabi itu kalau sudah ada dalam rumah selalu membantu daripada pekerjaan istri. Gambarannya cuci piring Nabi bantu. Gambarannya Nabi SAW membantu menyapu rumah. Dan itu adalah bukan satu kerendahan bagi pada suami, tapi itu adalah satu bentuk nilai lebih daripada suami. Nabi SAW bahkan ketika misalnya tersinggung istrinya, Nabi SAW mengalah. Sampai Nabi pernah berkata kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku nih tahu kapan kamu marah dan kamu senang. Oh ya, apa ya Rasulullah? Ya, kalau kamu itu marah, kamu sumpahnya la wa rabbi Ibrahim. Kalau kamu itu senang, kamu sumpahnya la wa rabbi Muhammad. Inti kamu kalau marah, wahai Aisyah, sumpahnya begini, demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau kamu senang dengan aku, kamu menyatakan demi Tuhannya Muhammad. Maka Siti Aisyah menyatakan, na'am ya Rasulullah, walakinni la ahjuru illa ismak. Iya ya Rasulullah, tapi aku cuma tidak menyebut nama. Jiwa Anda selalu ada dalam hatiku ya Rasulullah. Begitulah sendau gurau antara suami istri. Alhasil, jika Anda ingin menjadikan rumah tangga Anda adalah rumah surgawi, maka tirulah bagaimana Nabi dengan istrinya. Sabar, senang, akrab. Sebaliknya, seorang istri juga demikian bagaimana kepada Nabi. Tirulah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Pejuang yang luar biasa.
Berjuang yang luar biasa, saudara. Kaya raya. Tapi untuk suaminya, semua hartanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad. Semuanya diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya lebih tua daripada Nabi Muhammad 15 tahun. Tapi ketahuilah, selama hidup beliau, Nabi Muhammad tidak pernah memerlukan perempuan yang lainnya. Karena pada sosok Sayyidatuna Khadijah telah terkumpul segala keistimewaan. Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling muda. Nabi meninggal umur Siti Aisyah 18 tahun. Kata Siti Aisyah, belum pernah aku cemburu kepada salah seorang istrinya Nabi. Kenapa? Kalah semua sama Siti Aisyah. Ya cantiknya, ya mudahnya, ya perayunya, kalah semuanya. Belum pernah aku cemburu kepada seorang pun daripada istri-istri Nabi kecuali Siti Khadijah. Padahal Siti Aisyah dikawin setelah meninggalnya Siti Khadijah. Kenapa wahai Aisyah? Ini Nabi Muhammad setiap saatnya kalau ada makanan lebih pasti mengingatkan, jangan lupa temannya Khadijah. Jangan lupa keluarganya Khadijah. Sampai aku cemburu, Khadijah terus Nabi. Kan udah diganti dengan yang lebih mudah. Yang ada di hadapan Anda. Kata Nabi, enggak bisa. Khadijah telah melakukan ini untuk aku. Khadijah telah melakukan itu. Khadijah telah melakukan itu dan ini. Disebut. Begitu cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah. Setelah wafat pun tidak pernah melupakan Siti Khadijah. Sekalipun sudah didampingi oleh banyak istri setelah beliau radhiyallahu anha. Itulah panutan daripada wanita yang terbaik. Karena itu jika si Muhammad bin Abu Bakar meniru bagaimana Rasulullah dalam rumah tangganya, kemudian si Syarifah binti Musal Kadhim meniru Siti Khadijah dalam rumah tangganya, yakinlah rumah tangga Anda akan menjadi surga muajjalah, jannah muajjalah, surga yang didahulukan di atas dunia ini sebelum surga ada di akhirat. Mudah-mudahan insyaallah keluarga kita demikian juga, amin. Dan mudah-mudahan insyaallah acara ini akan bisa menjadi acara yang bisa membuka hati kita, yang bisa menerangi kita ke jalan yang Allah ridhai. Dan mudah-mudahan insyaallah keluarga daripada kedua mempelai jadikan keluarga yang sakinah, yang insya Allah terhiasi dengan al-akhlaqul karimah, dan akan menjadi keluarga meningkatkan ibadah dan takwa kepada Allah. Dan dari kedua mempelai insya Allah akan diberikan turunan anak cucu yang salihin, yang bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang senang dengan Nabi, tapi menjadi orang-orang yang disenangi oleh Nabi. Bukan hanya sekedar orang yang bahagia dengan Nabi, tapi bisa membahagiakan hati Nabi. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah.